baik, Teteh semua, kita lanjutkan ke materi yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah zat adiktif. Nah, begitu ya. Nah, untuk zat adiktif beda, jadi beda ya. Kalau aditif tadi penambah makanan, gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan. Nah, kalau adiktif, nah ini beda sedikit tapi beda jauh maknanya. Ini apa namanya, zat yang berbahaya, begitu ya. Kenapa berbahaya? Karena bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, bahkan bisa menyebabkan ketagihan. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi tubuh kita, begitu ya. Untuk zat adiktif ini contohnya misalkan, nah ini yang harus kita hindari, harus kita hindari, karena kalau sudah mulai mencoba akan muncul ketagihan, ketergantungan tadi, sehingga akan sulit kita lepas. Makanya lebih baik mencegah, kita nggak menggunakan sama sekali. Narkoba gitu ya, minuman keras, itu ganja, itu jenis-jenis zat adiktif yang menyebabkan ketergantungan gitu ya. Nah, ini daripada kita ketergantungan, mendingan tidak sama sekali gitu ya, aman, sehat tubuh kita. Nah, itu nah, untuk zat adiktif ini secara pengelompokan ada 3 jenis, ada narkotika, psikotropika, zat psikoaktif lainnya. Makanya apa namanya, ini 3 jenis zat adiktif. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pertama adalah narkotika. Ini apa namanya, zat berbahaya. Nah, ini sudah disebut dari awal juga, ini zat berbahaya, begitu ya. Dan kenapa terus diproduksi? Nah, ini karena di dunia medis, begitu ya, di dunia kedokteran ini dibutuhkan, begitu ya, dibutuhkan. Sehingga kalau ada yang mengkonsumsi tanpa pengawasan oleh dokter, nah itu disebutnya apa namanya, penyalahgunaan. Nah, ini yang tidak boleh, begitu ya, penyalahgunaan. Nah, kenapa dunia kedokteran membutuhkan zat ini? Nah, ini untuk menghilangkan rasa nyeri rata-rata, begitu ya. Itu ya. Jadi ketika akan apa namanya, akan dioperasi dan lain sebagainya. Nah, ini bahan-bahan ini dibutuhkan, begitu. Nah, namun yang tidak boleh adalah menyalahgunakannya. Nah, gitu. Sehingga harus ada khusus di kedokteran saja, berarti di rumah sakit, di farmasi dan lain sebagainya. Tidak boleh beredar luas di masyarakat. Nah, kalau kita kelompokkan untuk zat adiktif ini ada 3 jenis, begitu ya. Ada golongan 1, ini pengelompokan berdasarkan tingkat apa namanya, tingkat bahayanya, begitu ya. Golongan 1, golongan 2, golongan 3. Nah, kalau golongan 1 ini yang sangat berbahaya sekali. Nah, ini contohnya heroin, ganja, kokain, gitu ya. Nah, sedangkan golongan 2 ini disebutnya berpotensi tinggi, nah, dalam menyebabkan ketergantungan, begitu. Ini morfin, petidin, dan metadon, begitu ya. Kemudian ada golongan 3, ini potensinya ringan, misalkan kodein, begitu ya. Nah, ini pengelompokan narkotika berdasarkan apa namanya, potensi ketergantungan, begitu ya, tingkat bahayanya itu. Nah, narkotika ini karena sangat berbahaya, begitu ya, sehingga di Indonesia, di kita, begitu ya, sampai dicantumkan dalam, ada undang-undang narkotika, bagaimana penggunaan narkotika, sehingga tidak boleh sama sekali ada beredar di masyarakat, itu tidak boleh, ya. Kita melihat, maka itu sudah pidana, begitu ya, sudah masuk pidana di masyarakat. Yang kedua ada psikotropika. Psikotropika ini, nah ini ya, psikotropika ini merupakan obat yang psikoaktif ya. Ini bisa mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, makanya disebutnya psikoaktif ya, atau psikotropika. Nah, sulit tidur gitu ya, yang seperti itu, ini psikotropika. Nah, kalau kita golongkan gitu ya, psikotropika juga ada 4 jenis. Mana ini, kalau nggak muncul, sebentar. Nah, ini psikotropika ada 4 jenis juga, gitu ya. Psikotropikanya kalau nggak ada ya, kelewat ya. Ya, nanti bisa lihat di buku ya. Psikotropika ini ada 4 jenis ya, ada 4 jenis, dari mulai berpotensi paling kuat, berpotensi sangat kuat, berpotensi kuat, sedang, sampai berpotensi
ringan gitu ya. Nah yang sangat kuat misalkan LSD gitu ya. Kemudian yang kategorinya kuat itu ada amfetamin, ada phencyclidine, Ritalin dan sebagainya. Kemudian yang sedang itu ada pentobarbital gitu ya. Dan ada yang berpotensi ringan gitu ya. Misalkan diazepam, clobazam gitu ya. Nah, itu jenis-jenis psikotropika. Nah, yang ketiga adalah zat psikoaktif lainnya. Jadi selain narkotika dan selain psikotropika. Contohnya misalkan alkohol gitu ya, yang ada di minuman keras. Ini berasal dari fermentasi gula ya menjadi etanol. Nah, ini alkohol. Kemudian ada nikotin, ada kafein. Nikotin biasanya ada di rokok, makanya dilarang begitu ya penggunaan ini. Karena kalau sudah mencoba akan muncul ketergantungan dan sulit dilepas, mendingan tidak sama sekali gitu ya. Katakan tidak. Nah, gitu ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya yang ingin kita sampaikan adalah zat adiktif berdasarkan pengaruhnya. Nah, ini ada yang disebut stimulan, gitu ya. Ada depresan, ada halusinogen. Nah, ini istilah-istilah yang kita harus tahu begitu ya dalam rangka kita menghindari begitu ya. Itu. Nah, ini misalkan stimulan. Nah, ini stimulan ini adalah tadi ya yang 3 jenis tadi, baik narkotika, psikotropika atau zat adiktif lainnya yang menimbulkan bisa meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat dan fungsi organ tubuh lainnya gitu ya. Nah, ini misalkan detak jantung jadi lebih keras gitu ya, pernapasan jadi nggak stabil, tekanan darah juga tinggi. Nah, ini misalkan kafein, nikotin, kotain gitu ya. Nah, ini pengaruhnya sebagai stimulan gitu ya. Kemudian yang kedua ada depresan. Nah, ini depresan ini efeknya adalah kebalikan dari stimulan gitu ya, malah menghambat aktivitas sistem saraf ya. Misalkan alkohol gitu ya, diazepam gitu ya. Nah, ini menghambat sistem saraf, jadi muncullah mabuk, tidak stabil dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada halusinogen. Nah, ini akan memunculkan efek hayal, dia menghayal. Ada LSD, LSA begitu ya. Nah, ini jenis-jenis zat adiktif tadi ya berdasarkan pengaruhnya begitu ya, yang harus kita hindari. Nah, lalu yang yang harus kita sangat tahu sekali adalah pengaruh begitu ya, atau dampaknya ya. Dari penggunaan obat-obat terlarang tadi. Nah, ini kita lihat di sini misalkan narkotika. Oh, ini jelas sekali ya. Pengaruhnya sangat berbahaya guys ya. Misalkan bagi teteh-teteh begitu ya, yang perempuan yang akhwat ini bisa mengganggu siklus menstruasi misalkan gitu ya, dan gangguan lainnya begitu ya, bahkan bisa menyebabkan ketergantungan begitu ya, sehingga sulit untuk dihindari gitu ya. Nah, ini luar biasa ya, makanya lebih baik kita mencegah. Atau misalkan yang kedua psikotropika. Nah, ini psikotropika bisa menyebabkan kita susah tidur begitu ya. Ya, kalau susah tidur lah susah ini ya, bisa nanti dampaknya ke organ-organ yang lain ya, nggak sehat, detak jantungnya nggak stabil, peredaran darahnya nggak stabil, wah pokoknya muncullah berbagai penyakit yang luar biasa. Nah, yang misalnya psikoaktif lainnya, nah, ini psikoaktif lainnya juga berdampak, nggak udah jelas ya. Alkohol misalnya, rokok itu udah, bayangkan di kemasan rokok jelas-jelas dijual tapi ada larangan untuk membeli kan gitu. Itu udah jelas artinya sangat berbahaya. Bahkan sekarang lebih ekstrim lagi, udah ada gambar-gambar ya, dampak-dampak dari rokok ini memang harus sekali dihindari oleh kita gitu ya. Yang paling mengerikan itu misalkan di rokok gitu ya, itu adalah pembakaran yang tidak sempurna. Mungkin di kelas juga sempat disinggung ya, apa itu pembakaran tidak sempurna. Misalkan kita membakar gitu ya, daun misalkan ya. Nah, itu kan ada arang yang tersisa, artinya apa? Artinya pembakaran daunnya tidak sempurna itu begitu ya. Masih ada sisa. Nah, pembakaran yang tidak sempurna ini itu memunculkan zat senyawa berupa karbon monoksida gitu ya.
Nah, CO ini yang sempat dibahas di kelas ya, ini sangat berbahaya begitu ya, berbahaya bagi tubuh kita. Makanya apalagi bayangkan kalau rokok kan asapnya dihirup. Oh, bisa dibayangkan itu langsung masuk itu ke tubuh kita, ke pembuluh darah kita, beredar ke seluruh tubuh kita. Jadi kita harus hindari ini. Nah, jadi yang harus kita bahas pertanyaannya adalah bagaimana menghindarinya, kan begitu ya. Nah, menghindarinya ya. Nah, ini ada banyak ya. Ada banyak menghindarinya, dari mulai kita mengenal dan menilai diri sendiri. Biasanya orang-orang yang masuk ke dunia ini adalah orang-orang yang eh, jati dirinya belum ketemu. Jadi sedang mencari jati diri biasanya. Jadi lontang-lantung nggak jelas begitu ya, kesana kemari, sehingga apa? Sehingga karena mencari diri muncullah ada tawaran-tawaran yang seperti ini, akhirnya diikuti. Nah, ini yang harus kita hindari. Jadi yang paling terpenting adalah Bapak sengaja posisi di bawah, ini sebenarnya nomor satu begitu ya. Semua ini bisa dilakukan dengan meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, makanya beruntung sekali teteh-teteh semua berada di pesantren begitu ya. Karena di sini kita di apa namanya? Dijaga pergaulannya, kemudian kurikulumnya juga diintegrasikan dengan kurikulum Islam begitu ya. Nah, ini sehingga terhindar dari pergaulan-pergaulan seperti ini begitu ya. Ada training motivasi, ada tahfidz Al-Qur'an dalam rangka menjaga gitu ya. Menjaga dari dunia-dunia seperti ini. Nah, gitu. Jadi sekali lagi teteh-teteh semua bersyukurlah berada di pondok pesantren begitu, karena menjaga dari pergaulan-pergaulan yang seperti ini. Nah, gitu. Insya Allah kalau pergaulan sudah baik, tubuh kita sehat, insya Allah kita masa depannya cerah. Nah, gitu ya. Kalau kita terlibat di dunia-dunia seperti ini bisa kelihatan ya, boro-boro memikirkan materi ya, mau belajar aja susah. Nah, itu teteh semua untuk materi pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan setelah menyelesaikan video ini jangan lupa untuk mengisi Google Form di slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.